Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah taala berikan kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat menjadi bagian dari umat Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berbuat ikhlas, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat riya. Ikhlas adalah amalan yang murni dilakukan untuk Allah karena Allah, dengan tujuan mencari apa yang ada di sisi Allah. Adapun riya adalah melakukan suatu amalan untuk yura'a bihin nas, untuk dilihat orang, untuk dilihat makhluk, ingin dilihat oleh makhluk, ingin dilihat ataupun didengar oleh manusia lain. Rasulullah SAW menamakan riya adalah sebagai asyirkul asghar, syirik yang terkecil, syirik kecil disebutnya, syirik yang kecil. Apa itu syirik? Mempersekutukan. Artinya ketika dia sholat, tidak dia tujukan sholat itu untuk Allah saja, tapi untuk Allah, tapi juga untuk sekalian kepada hal duniawi, sekalian untuk fulan, sekalian untuk dipuji, sekalian untuk dihormati. Makna daripada riya tersebut adalah talabul manzilah wa ta'zim indan nas bi'amalil akhirah, mencari kedudukan, mencari penghormatan dari manusia, yang mana pencarian tersebut dia cari dari manusia dan dia lakukan prosesnya itu dengan menggunakan amalan akhirat. Mencari dunia dengan menggunakan amalan akhirat, mencari kedudukan, mencari penghormatan dengan menggunakan amalan akhirat. Contohnya, orang yang berpuasa, orang yang sholat, orang yang bersedekah, orang yang melaksanakan ibadat haji, orang yang berjihad, orang yang membaca Al-Quran. Dia lakukan semua amalan baik tersebut, tapi tujuannya agar manusia hormat sama dia, manusia menghargai, mengakui jasa dan kebaikan yang telah dia lakukan, agar manusia memberikan kepada dia respek ataupun uang dan harta mereka. Maka orang yang semacam ini, yang melakukan amalan tersebut dengan tujuan macam ini, fahuwa murai, adalah orang yang mau nampang kepada manusia, mau dilihat oleh manusia, seolah-olah kalau Allah yang melihat dia, melihat amalannya, tidak cukup, tidak merasa cukup. Kalau Allah Ta'ala melihat amalan orang yang semacam ini, orang semacam ini amalannya tidak diterima, usahanya sia-sia, baik dia mendapatkan apa yang dia harapkan berupa penghormatan dari orang lain, ataupun dia gagal membuat orang lain respek kepada dia, tetap amalannya tidak diterima oleh Allah Ta'ala, baik dia dapat ataupun dia tidak dapat apa yang dia harapkan dari manusia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah Ta'ala, maka hendaknya dia beramal amalan yang soleh, dan jangan dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadat kepada Allah jangan dia padukan dengan maksud tujuan kepada makhluk lainnya. Yang murni untuk Allah, peruntukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ini salat untuk Allah sekalian untuk fulan. Jadi dia mempersekutukan Allah, menyandingkan makhluk lain bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut ini disebut sebagai syirik kecil. Waliyadzubillah min dzalik. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un." Neraka wail bagi orang yang salat, namun mereka di dalam salat mereka lalai dalam salatnya, menunda-nunda salat sampai keluar waktunya, ataupun juga salatnya tidak betul, tidak benar, lalai dalam salatnya. Dia lalai dengan adabnya, lalai dengan kehadiran hatinya, lalai dengan kekhusyuannya, lalai dengan keikhlasannya. Alladzina hum yura'un, mereka beribadat atau sholat dengan niat untuk dilihat oleh makhluk lain.
ditatap oleh makhluk lain, dihormati oleh makhluk lain untuk memberikan makhluk tersebut memberikan dunia kepada dia. Wa yamna'unal ma'un wal iyadzu billahi min dzalik. Nah, karenanya Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala menyatakan dalam hadis qudsi, ana aghnal aghniya anisyirik. Aku adalah yang paling tidak butuh untuk dikongsikan, untuk diserikatkan. Artinya, ada orang kalau dia tidak cukup modal, dia kongsian. Begitu. Tapi orang yang kaya, nggak butuh. Nah, kalau memang kamu mau kongsikan saya dengan orang lain, ya ambil buat dia, saya nggak butuh. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, aku adalah orang yang paling tidak butuh dari siapapun juga, yang tidak butuh daripada orang-orang kaya manapun juga. Barang siapa dia melakukan amalan, sebuah amalan, dia peruntukkan untuk aku dan untuk makhluk lain, silahkan minta pahalanya kepada makhluk lain. Aku nggak butuh kepada amalan dia. Dan bagianku, ambil, minta kepada dia, ambil untuk orang tersebut. Aku tidak butuh kepada amalan hamba tersebut. Kita ini diciptakan oleh Allah Ta'ala. Allah menciptakan kita dan Allah tidak butuh kepada amalan kita. Namun kita yang butuh untuk beramal kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak perlu kepada sholat kita. Allah tidak perlu kepada sholat kita, puasa kita, zakat kita. Namun kita yang perlu untuk sholat, puasa, untuk zakat, untuk taqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menyatakan di dalam hadis, man shoma yurai faqad asyraka. Barang siapa yang berpuasa untuk riya, untuk nampang, untuk dilihat oleh orang lain, maka dia telah syirik, kata Nabi. Wa man shalla yurai faqad asyraka. Barang siapa yang sholat untuk tujuannya agar dilihat oleh orang lain, jadi mereka hormat kepada dia, maka orang ini pun telah syirik, mensyirikkan Allah, mempersekutukan Allah dengan yang lain. Man tasaddaqa yurai faqad asyraka, kata Nabi. Yang bersedekah untuk riya, untuk dilihat oleh orang, untuk dipuji oleh orang lain, maka dia telah berbuat syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau syirik kecil daripada hal tersebut. Barang siapa, kata Nabi Muhammad, man talabat dunya bi'amalil akhirah tamasallahu wajhah wa mahaga dzikrah wa athbata ismahu finnar. Barang siapa yang mencari dunia, dia cari dunia tapi dengan memakai amalan akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan gelapkan wajahnya, akan dikecewakan, disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harapannya dia, dan sebutannya, sebutan orang tersebut akan dihilangkan, udah nggak dikenal. Mau tenar, mau popularitas dengan amalan akhirat, justru tidak diberikan hal itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberanguskan ya sebutannya, popularitasnya, dan namanya yang ada namanya itu populer di dalam api neraka, dicatat namanya sebagai penghuni neraka, dicatat, ditulis di situ, wal iyadzu billahi min dzalik. Rasulullah menyatakan, man ahsana sholata haitsu yarahun nas wa asa'a sholata haitsu yakhlu fatilka istahana biha rabbah tabaraka wa ta'ala. Barang siapa yang dia melakukan sholat, dia sholat, dibaguskan sholatnya. Ketika orang lihat sholatnya dia khusyuk, dibagusin sholatnya ketika dilihat orang. Terus ketika orang tidak ngelihat, sholatnya macam burung perkutut, cepat begitu saja. Tapi kalau tidak ada, kalau orang melihat, sholatnya dia baguskan, sujudnya dipanjangkan, palanya ditunduk-tundukkan, air matanya diusahakan dikeluarkan. Tapi kalau nggak ada orang lihat, begitu saja, dia tidak memperbagus sholatnya tersebut, maka itu orang ini yang dia lakukan bukan ibadat kepada Allah, bukan mengabdi kepada Allah, dia sedang mengejek Allah. Dia sedang mengejek Allah, dia sedang menghina Allah, dia sedang mempermainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riya muhlik, itu membinasakan, bahayanya dahsyat, bahayanya besar, termasuk dosa besar yang dilakukan di dalam hati itu. Dosa hati yang besar itu adalah perbuatan riya, dan wajib setiap muslim, setiap mukmin, dia wajib menjaga diri dari perbuatan riya. Sebagaimana haram untuk minum minuman keras, haram untuk berzina, haram untuk membunuh, haram untuk mencuri, mengambil hartanya orang lain, maka haram untuk riya, untuk melakukan amal ibadat dengan tujuan dipuji ataupun mencari penghormatan atau respek dari orang lain, itu hukumnya haram. Di antara bentuk riya yang paling dahsyat, itu timbul di dalam hatinya dorongan untuk beribadat.
Artinya pertama, ketika dia beribadat itu ingin dipuji oleh orang, ingin dilihat oleh orang, tujuannya adalah untuk manusia. Kemudian juga dia menjadi tempat di mana ada orang ngumpul. Nah, di situ dia mau sholat, di situ dia mau ibadat, di situ dia mau menunjukkan kalau dia pelaku amal akhirat, dia orang soleh, dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu riya terang-terangan bagaikan matahari di siang hari. Bahkan kalau tidak ada orang, nggak mau beramal, nggak mau sholat, nggak mau duha, tidak mau witir, tidak mau sedekah. Tapi kalau diliput, kalau ada yang menyaksikan, kalau difoto, baru dia melakukan itu semua. Ada orang beribadat sambil dia selfie. Ada orang melakukan amalan kebaikan, bersedekah atau berinfak sambil dia menunjukkan kepada orang lain. Wah, kata. Itu beberapa ulama mengatakan berapa banyak orang yang tawaf di depan Ka'bah tapi tujuannya untuk nampang kepada penghuni Khurasan, negerinya dia, negeri yang jaraknya ribuan kilometer dari Ka'bah. Itu zaman dulu belum terbayang, sekarang baru terbayang dengan adanya selfie yang semacam itu untuk dipuji, untuk dilihat oleh orang lain. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, karenanya itu ada juga orang yang melakukan amal ibadat yang seharusnya dia lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi malah untuk mendekatkan diri kepada manusia. Kalau yang tadi murni tujuannya untuk manusia, tapi memakai amalan akhirat, itu sudah sangat tercela. Ini orang ada iman atau tidak kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau yang kedua itu, perangkat yang kedua itu, dia itu melakukan amal ibadat untuk Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi orang sekalian. Untuk manusia juga, ya sekalian deh. Peringkat yang ketiga, bukan untuk manusia, tapi dia senang. Kalau ada orang lain tahu, dia senang. Ada orang yang memuji dia, dia gembira. Dia bergembira kalau ada orang lain yang memuji dia. Nah, ini pun juga perbuatan yang tercela daripada perbuatan riya tersebut yang dikhawatirkan dapat menggugurkan daripada pahala-pahala amal baik yang dia lakukan itu. Maka mukmin dia harus berupaya menolak penyakit riya dari nafsunya. Ya, jangan ketika dia taat, dia ibadat, jangan ada tujuan apapun juga kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia selamat dari penyakit riya tersebut. Barang siapa orang takut, saya khawatir terkena penyakit riya, maka hendaknya sembunyikan amalannya. Ini kalau ada orang tahu, bagaimana ya? Kalau kita sholat duha, orang tahu kita sholat duha 8 rakaat, saya gembira. Kita nggak menguasai hati kita. Kita nggak rela dengan hal tersebut ada di dalam hati kita. Tapi kita manusia yang lemah. Kadang kita sholat duha, ada orang mengetahui, oh itu sholat duha 8 rakaat, engkau sholat witir, Masya Allah, engkau bangun malam. Terkadang ada syaitan memasukkan dalam hati kita sedikit kegembiraan. Baru tahu kamu ya kalau saya sholat, baru tahu kamu ya kalau saya selama ini berinfak, ada kegembiraan. Itu pun juga penyakit. Jadi kalau kita mau betul-betul selamat 100% dari hal ini, berupayalah sembunyikan amal baik kita. Banyak mukmin sejati, mereka, katanya para ulama, menyembunyikan amal baik mereka sama seperti kalian menyembunyikan amal buruk kalian. Itu kalau kita kan, kalau amalan buruk berusaha jangan sampai ketahuan amalan buruk. Nah, mereka itu amal baik mereka pun juga mereka sembunyikan, jangan sampai ada orang yang mengetahui amal kebaikan yang mereka lakukan. Mereka malu kalau ada orang tahu kebaikannya, sebagaimana kita malu kalau keburukan kita dibongkar dan ketahuan oleh manusia-manusia lainnya. Itu lebih ihtiyat, itu lebih berhati-hati, dan itu lebih aman, lebih selamat bagi amalan yang telah susah payah kita jalankan dan kita lakukan. Itu mutlak. Yang dirahasiakan itu, amal yang dirahasiakan itu lebih afdal. Kata Nabi Muhammad, sadaqatus sir tudfi'u ghadab Rabb. Sedekah yang dirahasiakan memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah yang dirahasiakan itu memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kecuali apabila kalau dia menunjukkan amalannya tersebut, dia termasuk jenis orang yang mukhlis, ikhlas, sempurna dalam keikhlasannya, nggak ada kecenderungan kepada itu semua, dan itu dari 1.000.000 orang belum tentu ada satu yang semacam ini. Anggaplah dia orang tersebut, dan dia berharap kalau seandainya dia tunjukkan amalan itu bakalan dicontoh oleh orang lain, dia berbuat ini untuk dicontoh, maka yang afdal bagi dia lakukan. Imam Ali bin Abi Thalib, beliau bersedekah secara terang-terangan dengan tujuannya untuk dicontoh.
dan juga ada sedekah secara diam-diam. Itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan kedua-duanya hal tersebut. Ataupun juga amalan yang dari jenis amalan yang nggak mungkin dirahasiakan. Contohnya seperti mengajar, berdakwah, hal yang semacam ini. Bagaimana mau dakwah sendirian? Bagaimana mau melakukan mengajar ilmu dan dia sendirian? Paling tidak ya harus di depan orang juga. Ini hal yang darurat. Ataupun juga sholat jamaah, ataupun pergi haji beramai-ramai, berjihad. Nah itu semuanya bersama orang, nggak mungkin dirahasiakan, semuanya itu terlihat dan nampak. Namun barang siapa orang yang takut daripada penyakit riya, maka hendaknya dia berupaya menyembunyikan amalannya tersebut. Saya takut riya, jadi saya tidak berbuat. Saya mau sholat, tapi saya takut riya, jadi saya nggak sholat. Nah ini keliru. Nah itu yang diinginkan syaitan. Jangan kita tinggalkan suatu amalan karena khawatir daripada perbuatan riya. Sebab al-haq la yamna 'anil haq. Kebaikan tidak akan mencegah engkau dari kebaikan lainnya. Oh, ikhlas itu baik. Menjauhkan diri dari perbuatan riya itu baik. Tapi jangan sampai itu mencegah kita dari perbuatan baiknya lainnya. Jangan sampai takut riya membuat kita, saya jadi nggak mau ngaji, saya nggak mau hadir, saya nggak mau sholat, saya nggak mau ngaji, saya nggak mau puasa. Kenapa? Saya takut riya. Itu yang diinginkan syaitan. Itu yang diinginkan syaitan, menginginkan agar manusia khalas meninggalkan ibadat secara keseluruhan. Dia tidak sholat, dia tidak puasa. Itu yang diinginkan syaitan. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, karenanya itu jangan tarkul amal li ajlillah riya. Tarkul amal li ajlin nas riya. Wal amal li ajlin nas syirik. Meninggalkan sebuah amal baik, meninggalkan ibadat. Kenapa kamu tinggalkan ibadat? Ya karena manusia, takut dipuji orang, takut riya. Saya tinggalkan amalan karena manusia. Itu namanya riya. Itu namanya riya. Adapun berbuat sesuatu karena manusia, itu namanya syirik kecil. Waliyadzubillah min dzalik. Dan riya dan ikhlas apa? Apa itu ikhlas? Al-ikhlas an yu'afiyakallahu minhuma. Allah menyelamatkan engkau dari dua hal ini. Ya. Dia tidak meninggalkan amalan karena manusia, dan dia tidak melakukan suatu amalan karena manusia. Kita kalau mau berbuat sesuatu, berbuat untuk Allah. Kita mau meninggalkan sesuatu, tinggalkan karena Allah. Kenapa engkau tinggalkan? Untuk Allah. Kenapa kamu kerjakan? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semata-mata murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dikisahkan ya, tentang orang yang demi keikhlasannya dia rela untuk menyembunyikan amalannya, tidak ingin diketahui oleh orang banyak tentang apa yang dia lakukan, tentang apa yang dia perbuat, sehingga dia sembunyikan amalannya sebisa mungkin, jangan sampai kelihatan orang, jangan sampai diketahui oleh orang lainnya, hingga akhirnya dia bisa mencapai keikhlasan di sisi Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Al-ikhlas itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah kalian diperintahkan oleh Allah taala melainkan beribadat kepada Allah secara ikhlas. Ada satu orang, dia tidak mau melakukan daripada amalan-amalan tersebut. Dia bilang, kenapa? Dia bilang, saya belum mencapai daripada keikhlasan tersebut. Hendaknya dia beramal dan berusaha sambil mengobati dirinya. Berbuat, lakukan, amalkan sambil dia mengobati dirinya tersebut. Jangan ditinggal sama sekali daripada amal baik tersebut. Sehingga dia berbuat, dia beramal sambil perlahan-lahan dia obati dirinya, dan juga dia berupaya untuk menyembunyikan amalan tersebut. Al-Imam Junaid bin Muhammad Sayyidut Taifah itu diriwayatkan bahwasanya setelah meninggal dunia ada murid-muridnya bermimpi melihat keadaan beliau. Ditanya, ya Imam, kaifa haluka? Wahai Imam, bagaimana keadaanmu di alam sana? Maka beliau Al-Imam Junaid mengatakan bahwasanya zahabat tilkal isyarat wa faniyat tilkal ibarat wa ma nafa'atni ghairu rukai'at raka'naha fi jawfil lail. Semua orasi yang dulu pernah saya lakukan habis sudah. Semua ucapan yang dulu pernah saya lantunkan sudah hilang, sirna semuanya.
yang memberikan manfaat, betul-betul manfaat besar kepada saya adalah rakaat-rakaat yang dulu saya rukukkan, saya laksanakan di tengah malam, itu yang memberikan manfaat kepada saya, kata Al-Imam Junaid bin Muhammad Sayyidut Ta'ifah radhiyallahu anhu wa arbah. Nah, karenanya itu semua amalan kita ini, amalan kita hendaknya kita berinisiatif di dalam beramal. Ada amalan, harus punya amalan yang tidak dilihat oleh siapapun juga, yang tidak dilihat oleh manusia manapun juga, yang tidak diketahui oleh orang siapapun juga, tidak keluarga kita, tidak istri kita, tidak anak-anak kita, tidak murid-murid kita. Sembunyikan amalan tersebut, murni disembunyikan, hingga yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara mereka itu yang sampai-sampai setelah meninggal dunia pun juga tidak mau amal baiknya diketahui oleh orang lain. Daripada orang-orang yang mulia tersebut, dia nggak mau, setelah wafat pun tidak mau amalannya diketahui oleh manusia lainnya. Dan mereka menyembunyikan amal baik mereka, sama seperti kita menyembunyikan keburukan kita. Mereka malu untuk kelihatan daripada amalan-amalan mereka tersebut. Nah, karena saudara-saudara sekalian, berusahalah kita untuk ikhlas, menjauhi perbuatan riya. Ciri orang yang ikhlas, selalu khawatir akan perbuatan riya. Itu ciri orang yang ikhlas. Selalu merasa dirinya belum ikhlas. Orang yang ikhlas begitu. Selalu merasa dirinya, saya belum ikhlas, saya tidak ikhlas, saya pengen ikhlas, saya takut riya. Ini ciri orang yang ikhlas. Namun orang yang riya merasa aman dari perbuatan riya. Tidak, saya ikhlas, saya berbuat karena Allah, saya tidak riya. Orang yang riya merasa dirinya aman dari perbuatan riya, merasa dirinya sudah tulus, merasa dirinya sudah ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari perbuatan riya, dan Allah ta'ala memuliakan kita dengan perbuatan ikhlas. Digolongkan kita sebagai kaum mukhlasin, yang murni, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengabdi